Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari Rabu tanggal 23 Oktober diambil dari Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sakit hati atau tidak suka terhadap orang pasti hal yang biasa kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali ketika kita merasa tidak senang terhadap orang, itu ternyata membuat hati kita tidak damai, itu membuat hati kita tidak nyaman. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini dari Imamat benar-benar janganlah engkau membenci saudaramu. Karena apa? Ketika kita membenci saudara kita, maka itu akan mendatangkan dosa kepada diri kita karena dia. Sering sekali kita melihat ketika kita tidak suka dengan orang, padahal dia tidak ada apa-apa, dia lewat saja, kita langsung menjadi berdosa di dalam hati kita. Kita datang mau beribadah, tiba-tiba orang yang tidak kita sukai lewat, dia sebenarnya tidak ada merasakan apa-apa, tetapi karena kita sudah memiliki rasa benci, maka hati kita tidak akan pernah damai di dalam itu. Karena itu kalau ada yang mengganjal di dalam hati Bapak Ibu terhadap seseorang, Imamat mengingatkan, tegurlah dia, berterus teranglah kepada sesamamu, kasih tahu apa salahnya. Karena itu berbeda memang orang yang menegur karena kasih dengan orang yang menegur karena benci. Ketika orang menegur karena benci, maka apapun kesalahan dia kita akan ungkit-ungkit. Tetapi ketika kita mau menegur dengan kasih, kita mau orang itu mau berubah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada hati yang tidak nyaman, maka itu akan menimbulkan kepahitan di dalam diri kita. Kepahitan inilah yang akhirnya membuat kita berdosa. Di mana dosanya? Nah, kita akan memikirkan hal yang kotor terhadap dirinya. Kita akan selalu berpikiran negatif terhadap dirinya. Apapun yang terbaik yang dia lakukan, kita tidak akan pernah setuju. Dan itu menjadikan dosa di dalam hati kita. Dosa kita, hati kita tidak akan pernah bersih. Karena kita akan terus mengingat ketidaksukaan kita terhadap orang tersebut. Padahal orang tersebut dengan santainya berjalan, orang tersebut tidak mengalami rasa apa-apa, tetapi kita yang akhirnya menjadi mendendam di dalam hati kita. Bolehkah marah? Boleh. Saya sering katakan bagi ada orang yang tidak pernah mengatakan dia tidak pernah marah, maka ada yang harus diobati di dalam dirinya. Tetapi persoalannya apakah marah kita ini, ketidaksukaan kita ini mengakibatkan dosa di dalam hati kita? Perjalanan kehidupan pasti ada yang mengganggu kita. Tidak mungkin tidak ada yang mengganggu kita. Kalau orang Batak mengatakan buluna jonok do marsiososan, ya pasti ketika kita bersama-sama memiliki kehidupan yang bersama-sama pasti ada gesekan, ada persoalan yang terjadi. Tidak mungkin Bapak Ibu bersoal kepada saya ketika kita tidak pernah mengalami perjumpaan. Orang yang sering mengalami perjumpaan, disitulah terjadi gesekan, disitulah terjadi ketidaksukaan. Karena kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan terhadap orang lain. Tetapi inilah yang akhirnya mengakibatkan ketika kita tidak mampu diterima oleh orang lain, kita akhirnya membenci orang itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dengan benar-benar, apa faedah ketika kita membenci seseorang? Ketika engkau marah, ketika engkau tidak suka, tegurlah dia, nasihatilah dia agar dia mau berubah. Tetapi jangan pendam amarah itu, jangan pendam rasa sakit itu, karena itu akan mengakibatkan dosa di dalam hatimu. Karena itu bersihkan rasa benci, bersihkan dendam, boleh marah, tetapi ingat marahnya, maka kita akan hidup di dalam hati yang bersih dan tidak ada dosa di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Ajar kami agar kami mengingat akan firman-Mu, agar kami setia terhadap firman-Mu. Jikalau ada orang yang kami tidak sukai, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar kami memberikan pengampunan,
agar kami dapat mengerti dan kami mau menegur dan mengingatkan di dalam kasih yang daripada-Mu. Ketika kami membenci saudara kami, maka itu akan menimbulkan dosa di dalam hati kami. Kami akan berpikiran negatif. Karena itu jauhkanlah ya Tuhan pikiran-pikiran negatif di dalam diri kami. Tetapi hidup kami adalah hidup yang di dalam kasih daripada-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Hiduplah di dalam damai dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati.